Halo learners, tahukah kamu dalam melakukan presentasi efektif ada 3 tahap yang harus dilalui, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Nah, di video kali ini kita akan fokus ke tahap presentasi. Jangan sampai udah siap materi tapi malah gagal di hal-hal teknis. Yuk simak sampai habis. Sebelumnya, ketahui dulu yuk tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah menyimak video ini, kamu diharapkan mampu mendeskripsikan tahap presentasi dengan mengidentifikasi 2 aspek utama dalam melakukan presentasi. Yang pertama adalah setup. Setup berkaitan dengan pengaturan ruangan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran audiens dan presenter selama presentasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu room setup. Pastikan semua audiens bisa melihat dan mendengar dengan jelas. Kalau pakai proyektor, atur jarak kursi supaya barisan depan nggak terlalu dekat dan barisan belakang tetap bisa melihat dengan baik. Bagian bawah layar juga sebaiknya sejajar dengan mata audiens yang duduk supaya lebih nyaman. Room temperature. Jangan sampai ruangan terlalu panas atau terlalu dingin ya. Ruangan yang panas dapat membuat audiens mengantuk, sedangkan kalau terlalu dingin malah membuat mereka nggak nyaman. Jadi, atur suhu yang pas supaya mereka bisa tetap fokus. Room darkening. Cahaya juga penting. Kalau pakai proyektor, ruangan harus cukup gelap supaya tampilan jelas. Tapi, jangan sampai terlalu gelap karena audiens tetap butuh melihat pembicara dan mencatat. Jadi, sesuaikan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan. Electrical power. Nggak mau dong kita tiba-tiba listriknya mati pas lagi presentasi. Makanya, pastikan ada cukup stop kontak buat semua perangkat yang dipakai. Kalau perlu, bawa kabel eksistensi buat jaga-jaga. Equipment. Cek semua alat sebelum mulai, dari proyektor, mikrofon, sampai remote slide. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik dan siapkan cadangan seperti lampu proyektor atau baterai remote kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Safety. Pastikan kabel-kabel sudah ditempel dengan rapi supaya nggak ada yang tersandung. Selain itu, pastikan jalur keluar tidak terhalang barang-barang dan cari tahu lokasi telepon atau nomor darurat untuk berjaga-jaga. Aspek kedua yaitu delivery. Delivery ini berkaitan dengan cara pembawaan atau penyampaian pada saat presentasi, seperti bagaimana bahasa tubuh dan intonasi atau artikulasinya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu dress comfortable. Pakaian yang nyaman dan sesuai dengan konteks acara sangat penting untuk menciptakan kesan profesional serta meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya, jika presentasi dilakukan dalam lingkungan bisnis formal, maka pakailah setelan atau blazer dengan warna netral lebih disarankan. Namun, jika presentasi dilakukan lingkungan santai, seperti seminar mahasiswa, pakaian smart casual sudah cukup. Speak clearly. Intonasi dan artikulasi yang jelas akan membantu audiens memahami pesan yang ingin disampaikan. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Serta pastikan suara cukup terdengar oleh semua orang di ruangan. Be enthusiastic. Sikap antusias membuat presentasi lebih menarik dan menjaga perhatian audiens. Gunakan ekspresi wajah yang ramah, bahasa tubuh yang terbuka, dan nada suara yang dinamis. Avoid distracting mannerism. Gerakan yang berlebihan seperti menggoyangkan kaki, memainkan pulpen, atau terus-menerus menyentuh rambut dapat mengalihkan perhatian audiens dari isi presentasi. Latih gerakan tubuh agar tetap alami dan tidak mengganggu. Stand to the left of the screen. Berdiri di sisi kiri layar dari perspektif audiens memudahkan mereka untuk membaca materi presentasi karena sebagian besar orang membaca dari kiri ke kanan. Dengan posisi ini, presenter tidak menghalangi materi di layar. Avoid obstructing any person view. Pastikan semua audiens dapat melihat layar atau papan tulis tanpa hambatan. Jangan berdiri terlalu dekat dengan layar atau menghadap ke layar terlalu lama.
Itulah tahapan terakhir yang perlu diperhatikan dalam presentasi yang bisa kamu terapkan dengan baik dan benar. Dengan persiapan dan latihan yang cukup, presentasimu akan berhasil dan tersampaikan dengan baik. Jangan lupa untuk terus berlatih dan eksplorasi berbagai teknik agar semakin percaya diri saat menyampaikan materi. Terima kasih sudah menonton semua tahapan yang perlu dilakukan dalam presentasi. Semoga langkah-langkah yang sudah dijelaskan bisa membantumu ya